sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat. Bukan. Saya kira terkait masalah kelangkaan BBM ini, distribusinya lah yang perlu barangkali dipertegas kembali. Tentu harapan masyarakat yang membutuhkan itu, Pak pemerintah, tentu harapannya bagaimana fungsi pengawasan pemerintah dalam hal ini. Itu saja. Saya kira bagaimana fungsi pengawasan pemerintah dalam hal ini untuk tepat sasaran. Dan saya kira tidak semua juga SPBU melakukan hal yang sama, tidak. Pandangan kita tidak, memang ada beberapa SPBU yang melayani begitu banyak mobil atau apa dan lain sebagainya, yang antri sampai sekarang. Ada juga SPBU tidak seperti itu. Jadi saya kira tidak ada kerja dari SPBU, marilah kita peduli aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahwa yang bisa dilayani BBM bersubsidi adalah orang yang mendapatkan rekomendasi baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dinas atau pilihan tadi disebutkan asisten. Itu kita sama-sama patuhi. Itu saja saya kira kita patuhi, karena berbicara masalah konteks kita tidak. Saudara yang terhormat Pak Herman Arif dalam bentuk implementasi bahwa ada kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam pelayanan di SPBU yang disampaikan tadi, bahwa apa yang dialami oleh masyarakat sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, inilah yang diaspirasikan kemarin oleh mahasiswa kita, bahwa bagaimana bisa membatasi kendaraan-kendaraan yang bolak-balik mengambil bensin atau yang bersubsidi yang dapat menghalangi hak orang lain. Ya, seharusnya mereka juga mendapatkan hak yang sama. Jadi tentu hal ini kami dari DPRD Kabupaten Wajo menerima aspirasi ini. Akan tetapi tentu dari pihak pengelola ada tanggapan, ada kondisi juga yang disampaikan kepada kami supaya kita dapat mencari solusi apa sebenarnya yang terjadi, di mana benang tersebutnya. Nah, mohon izin pimpinan, kalau kita mengatakan lantai premium, kami tidak setuju. Kenapa kami katakan tidak setuju dengan tidak? Karena di Pertamina sudah di SPBU sudah habis. Di Pertamina ini apa? Kita tidak lantai. Jadi kalau kita bilang lantai, kasihan kita ketawa. Jadi bukan saya membela Pertamina, saya pertanyaan kemudian bahwa di SPBU memang dia habis. Tadi yang namanya lantai itu sama sekali tidak. Ini di semua di SPBU habis, tetapi di Pertamina itu masih tak juga. Sampai yang singgah di sini, Pak Menurut apa? Menurut BW, katakan singgah di sini. Saya bisa perhatikan Pak ini. Kalau sudah sepakat bahwa jangan ada beli, yang bukan haknya, saya setuju, sangat setuju sekali. Apa yang dikatakan Pak Singgah, ya Pak Herman Arif, saya setuju dengan itu. Tetapi sekali lagi saya mohon jangan dikatakan langka. Ini tidak langka, Pak. Bayangkan ini kalau 8 ton satu hari dibuat, tidak ada data kami dari Agustus 2007. Saat ini saya tahu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ini kita bisa punya data ini per 1 tahun ini, Pak. Kalau dalam 1 bulannya ini, Pak, 248 KR satu SPBU. Itu mungkin. Akhirnya masyarakat pelampir ini juga ikut melakukan itu terus menerus. Saya kira poin penting adalah aturan yang mesti ditegakkan sebenarnya. Artinya ada penegasan di lapangan. Saya kira ya ini tugasnya dari para DPR, para pemerintah daerah, bagaimana saya aturan itu kemudian diimplementasikan sebaik mungkin. Saya kira sekali misalnya kita ke SPBU yang antaranya banyak yang kita bisa menduga bahwa ada kendaraan yang memang punya tampilan kita, saya kira bisa kita bekerjasama dengan pihak kepolisian dan sekali kita lakukan untuk terapi kepada mereka. Ya, kita percaya besok pasti tidak muncul lagi. Akhirnya kan dari operator yang ada penjelasan bahwasanya saya kira termasuk tidak dilarang sama kepolisian dan lain sebagainya. Ini kan masyarakat juga takut untuk dikejar dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu di pendapat saya, harapan saya ke depan, karena bahaya juga ketika kita terus
membiarkan. Kayak saya contoh kemarin ada kebakaran, bagaimana kalau sudah pengisian membakar karena kebakaran? Nah, ini kan bahaya juga, saya kira dampak-dampaknya. Saya kira seperti itu. Ya. Oke, Nanda. Jadi bukan pada sore hari ini. Sekarang kita semua sudah sepakat bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan. Tidak ada kelangkaan dalam hal ini. Hanya dari beberapa pembicara sebelumnya, baik dari kami dari BPN juga Pak Kadir, memang kita tahu bahwa kelangkaan itu tidak ada. Bagi secara umum sebenarnya itu memang tidak ada. Biasanya terjadi kelangkaan itu apabila biasanya di akhir tahun baru ada kelangkaan, karena memang pemerintah harus mengatur distribusinya supaya merata terkait dengan barang yang mungkin sudah hampir habis misalnya. Kedua, itu juga kelangkaan BBM biasa terjadi pada musim panen. Itu pun juga untuk jenis solar, karena masing-masing komen tidak menggunakan solar, tidak banyak menggunakan BBM bersubsidi. Jadi alhamdulillah rapat yang kami lakukan pada hari ini adalah rapat tindak lanjut dari aspirasi yang masuk pada tanggal 6 Mei tahun 2021. Sebenarnya rapat ini sudah beberapa kali tertunda. Baru hari ini kami lakukan, dan alhamdulillah apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa itu sekarang sudah mempunyai titik terang, sehingga kami berupaya bagaimana ini bisa terlahir suatu kebijakan yang saling menguntungkan kepada rakyat, juga menguntungkan kepada pengelola. Jadi kami undang SPBU dengan pihak terkait untuk hadir di sini bukan untuk menghakimi mereka, akan tetapi bagaimana mencarikan solusi. Karena kenapa? Karena mereka pun juga mengalami hambatan-hambatan pada saat dia melakukan bisnisnya itu. Nah, dari berbagai usulan yang disampaikan tadi oleh teman-teman, dan juga ada fakta lapangan yang disampaikan oleh pihak pengelola dalam hal ini SPBU, itulah yang akan kita ramu sehingga ini akan lahir solusi yang bisa memberikan suatu solusi untuk kita semua, sehingga SPBU dapat berjalan dengan baik, masyarakat juga mendapatkan hak-haknya, dan juga kami dari pemerintah juga senantiasa mengawasi apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Jadi saya kira tadi ada yang mengatakan bahwa akan melakukan kajian seperti apa itu? Salah satu kesimpulan tadi yang disampaikan oleh salah satu anggota kami bahwa ada solusi untuk melakukan pembatasan, akan tetapi pembatasan itu harus berdasarkan dengan kajian yang ada, karena kita juga tidak boleh melanggar dengan aturan yang sudah ada sekarang. Jadi kami berikan dari pihak pemerintah bagaimana memberikan suatu informasi bahwa tolong dikaji masalah ini. Siapa tahu ada solusi. Kajian bersifat untuk aturan pendistribusian ya? Ya, terkait dengan pendistribusian. Karena kenapa? Karena banyak hal yang terjadi di lapangan. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan, sudah ada himbauan-himbauan yang telah dilakukan, akan tetapi dalam himbauan itu tidak ada punishment di dalamnya. Nah, inilah yang barangkali yang butuh tambahan daripada himbauan-himbauan yang disampaikan pemerintah selama ini. Ya. Kalau dari Bapak pengawas Pak Kadir ini, bagaimana sebenarnya BBM bersubsidi ini di SPB ini? Kita mengatakan tadi bahwa tidak langka, seperti apa itu? Ya, kalau kita memang bercerita tentang kelangkaan itu tidak langka, Pak. Yang namanya langka itu betul-betul habis, tidak ada dijual di tempat lain. Nah, ini di SPBU itu habis, tetapi di Pertamina itu ada. Tetapi ketika pemerintah di sini hadir nanti bersama dengan DPR untuk membuatkan satu regulasi, baik termasuk teman-teman yang ada di Pertamina itu, misalkan mereka memang ingin melegalkan itu, kan itu juga memang membuat ekonomi kita juga harus hidup dalam kondisi kita COVID-19 seperti ini. Ya kita juga pasti tidak akan tega untuk membuat mereka dipotong seperti apa. Tetapi artinya mari bersama DPR, bersama rakyat, termasuk pengelola SPB, mari kita hadir untuk berbaur semua di situ untuk melakukan sesuatu agar ekonomi kita itu bangkit di kabupaten, terutama di Kabupaten Wajo ini. Saya kira begitu untuk itu. Karena Pertamina juga tidak, kalau dikatakan langka pasti juga mereka juga marah dengan kita. Tetapi itu makanya sebenarnya tidak langka. Nah, cuma itu tadi bahwa pendistribusi ini harus betul-betul tertuju pada memang betul-betul yang punya hak untuk itu. Ya, dari mahasiswa manfaat ya. Iya. Oke Pak, lengkap. Terima kasih banyak.